Alzheimer sedunia. Kenalilah 10 tanda Alzheimer demensia sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini hasil kerjasama 97,9 Tinggal Radio bersama Yayasan Alzheimer Indonesia. Jangan-jangan itu salah satu tanda awal dari pikun, bukan pikun yang kita sebut biasanya demensia, yang kebanyakan disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Dari memang dari 20 tahun yang lalu pengalaman pribadi, yang pertama gangguan daya ingat, ya lupa kejadian. Yang ketiga, kegiatan yang umum atau familiar itu dia punya masalah gitu untuk planning, merencanakan sesuatu. 21 September ini Hari Alzheimer sedunia. Kenalilah 10 tanda Alzheimer. Selamat sore hadirin yang kami hormati. Selamat datang di Suhana Hall, Gedung The Energy. Atas nama manajemen gedung, kami ingin menyampaikan prosedur jika terjadi keadaan darurat. Saat ini kita berada di Suhana Hall lantai 2. Dan di ruangan ini terdapat 2 pintu emergency exit yang Anda untuk tetap tenang dan tidak panik. Ikuti petunjuk dari petugas Suhana Hall.
Every 4 seconds, someone around the world will develop dementia. 38 million people have dementia worldwide, a number that will rise to 115 million by 2050. Many more are also affected as family caregivers, carrying the burden of the disease. Je emoties, die zijn op de een of andere manier zijn ze ook geblokkeerd. En dan komt er soms, waarbij je ineens om het minst of geringste kun je heel erg boos worden, uit je dak gaan. En dan denk je, man, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Hij heeft niks verkeerd gedaan. Alzheimer's Disease International was established in 1984 to support and strengthen non-profit Alzheimer's associations and raise awareness about dementia around the world. It's the global voice on dementia in official relations with the World Health Organization. The mission of ADI is to improve the quality of life of people with Alzheimer's and dementia and their families, and to exchange information between Alzheimer's associations around the world, so that they can learn from each other. Over the last 30 years, the organisation has grown dramatically, and to cope with this growth, ADI is adopting a regional structure to better support new and developing associations, opening its Asia-Pacific regional office in Singapore. That they don't want to see her now. It should be the other way around, they should come and see her more now. But they are, keeping away because they don't want to see her in this state. Alzheimer's is no longer the disease of just the elderly. There is a growing awareness that dementia can strike anyone over the age of 45. Over the next 40 years, 682 million people living with dementia will need the support of Alzheimer's associations worldwide. Overcoming the stigma of dementia. A report based on a worldwide survey carried out by Alzheimer's Disease International is typical of the work done by the organisation to increase awareness globally. The responses were so overwhelming that we also got questions from other countries. Can you do this in Spanish? Can we do this in Chinese? Can we do this in Greek? And even more countries that wanted to participate in this survey. Regional meetings and an international conference are held annually to share information about the disease with medical professionals, patients and their carers. We as a care providing community do not do all the things we know we should do. ADI also provides training for its member associations on topics such as advocacy and fundraising through its Alzheimer University program. September is World Alzheimer's Month and provides further opportunities to raise the global awareness of dementia. Alzheimer associations from all countries of the world are organizing activities about dementia to give information, to have public debates, films, meetings, all kind of things. ADI's knowledge and experience means it can offer global solutions to help governments plan for the dementia epidemic. Since 1996, ADI has worked closely with the World Health Organization, recently releasing a report on dementia, a public health priority. The numbers are staggering. It is estimated that in 2010 the global cost of dementia was $604 billion. That is 1% of global gross domestic product. Without non-profit organisations like Alzheimer's Disease International raising awareness, our healthcare and financial systems will not be ready to cope with this epidemic. Society and governments have to promote dementia-friendly communities worldwide. They need to invest in services and the system to improve the quality of life of people with dementia. We urge the world governments to consider, recognize dementia as a national health and social care priority. Jeff, when can we go home? Sweetheart, we've only just arrived. They're our friends. But I don't like it here. I want to go home. Please, take me home. Alzheimer's Disease International, the global voice on dementia.
Selamat sore para undangan yang kami hormati. Menjadi hal yang sangat menyedihkan bila kita bisa berada di posisi keluarga atau orang-orang yang menderita atau menyandang Alzheimer. Untuk itu acara sore hari ini menjadi sangat penting, The Journey of Caring yang dipersembahkan oleh Alzheimer Indonesia. Untuk itu kita bisa memberikan tepuk tangan yang paling meriah atas keseluruhan acara ini. Saya akan memberikan banyak sekali informasi kepada Anda dan juga kita akan mendengarkan lebih dekat mereka-mereka yang menjadi bagian dari para penyandang Alzheimer di Indonesia. Seperti yang tadi sudah Anda saksikan informasi tentang begitu banyak mereka-mereka yang menderita Alzheimer, entah di Amerika, termasuk juga datanya di Indonesia, bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Penampilan paduan suara Asosiasi Alzheimer Indonesia dari Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian dari Ibu Eka Fiora mewakili Pusat Intelijensia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ibu Nafsia Mboy. Selamat sore. Kemudian Ibu Tuti Haryati mewakili Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Salim Asegaf. Selamat sore. Dan juga Ibu Dina Ciptadi mewakili atau sebagai Direktur PT ESAI. Mungkin tidak semua di antara kita yang mengalami siklus di mana salah satu anggota keluarga kita mengalami penyakit Alzheimer ini. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di surat kabar di Kompas bahwa mempunyai salah satu anggota keluarga yang menderita Alzheimer, penderitaan itu tidak hanya dirasakan oleh penyandang Alzheimer, tapi juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Karena saya tahu Anda juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan banyak hal-hal yang menarik, fakta-fakta terbaru tentang Alzheimer. Tapi sebelumnya saya akan mengundang Bapak Basuki Cahayapurnama untuk memberikan kata sambutan kepada kita semua. Kami persilakan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Karena ada Bu Tuti, saya jadi mesti pakai yang terhormat Bu Tuti. Karena ini kebiasaan pemerintah seperti itu. SDM juga. Ya, saya terima kasih kepada DIY yang kasih tahu saya tentang Alzheimer. Saya tidak pernah tahu soal Alzheimer. Walaupun saya sering sekali ngalamin, misalnya ada pendeta saya cerita, tiba-tiba dia blank semua waktu dia tua. Semua isi Alkitab kita tidak tahu, keluarga dia tidak tahu. Kita cuma berpikir nih sakit iblis mana kira-kira gitu ya yang mempengaruhi ini. Saya bilang sama istri saya, seperti nenek kamu. Setelah saya tahu kena Alzheimer, dia bilang, sok tahu kamu katanya, itu pikun aja katanya gitu loh. Saya tunjukin baju kaos hadiah dari Diwai dengan anggap enteng sama pikun gitu ya. Nah tentu saja kita bersyukur hari ini Indonesia, khususnya Jakarta, bagian dari 80 negara yang peduli tentang Alzheimer ini. Jadi saya kebetulan punya batik yang ada ungunya dikit. Jadi saya pakai. Tadi pakainya biru tadi. Nah kalau saya bicara saya agak kurang baik, setengahnya salah guru saya, setengah salah saya. Makanya saya malu untuk kontak beliau, karena makin lama makin keluar dari pelajaran sekolah soalnya. Ya, kami Pemprov DKI tentu menyadari seperti ini. Banyak sekali terutama orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu masih sedikit lumayan ya, bisa sewa babysitter atau ya terapis macam-macam. Tentu kami mengharapkan program kesehatan kami setelah kita bisa mengalami kuratif yang baik, sekarang pun tidak masalah. Karena Kemenkes, mohon maaf Bu Tuti, kemarin saya juga agak bahasa kau Pak itu pasti kecewa, nggak boleh bilang kesel gitu. Karena mesti I'm okay, you're okay ngomongnya gitu ya. Tapi saya tahu pelajaran ngomong seperti itu, saya mengerti gitu. Tapi saya lebih suka katakan saya marah gitu. Kenapa? Karena tren dunia sekarang itu pengobatan itu pasti lebih cenderung ke rumah.
Karena penyakit-penyakit dunia ini, trennya itu kita semua tahu. Bahwa orang lebih banyak ke yang home care gitu ya. Produsen-produsen alat kesehatan yang inovatif itu telah merancang mini hospital atau yang unit-unit yang untuk yang di rumah. Tapi sementara untuk menentukan kelas rumah sakit, kelas A itu minimum 400 ranjang, kan lucu gitu. Jadi bagaimana mungkin rumah sakit swasta yang lebih baik atau setara dengan RSCM atau dengan rumah sakit vertikal itu dikategorikan B, sehingga kami harus membayar mereka dengan kategori B. Ya teriak semua rumah sakit swasta maupun yang pemerintah. RSUD kami bisa bypass jantung, tapi dikategorikan B. Sementara yang A happy. Kita mau minta naikkan, tapi nggak bisa. Ada Permenkesnya yang mengatur bahwa syaratnya 400 bed. Aduh, yang tidak boleh diubah itu kitab suci. Walaupun kita juga nggak tahu benar apa salah gitu. Kita aminin aja. Permenkes bisa diganti gitu kan. Nah ini kondisi. Jadi pada hari ini yang saya senang, kita dari berbagai latar belakang yang berbeda. Untungnya kita ada hari ini sebetulnya. Kita punya latar belakang berbeda, urusan penyakit, urusan masa depan bangsa atau manusia ini tergantung kepada kerjasama kita semua dari latar belakang yang berbeda. Kalau kita semua tetap egosentris, ngotot maunya kita yang benar, tidak mau dengerin yang lain, tidak mau sama-sama, rusak di dunia ini. Nah karena itu kami berharap DKI, ya kita tahu ini mesti bangkitkan ada ya awareness, orang tahu apa nih Alzheimer gitu ya. Kalau tidak berantem keluarga bisa marah-marahan, tiba-tiba kok kamu jadi aneh begitu kan. Nah ini banyak orang tidak tahu. Saya aja sudah mau 50 tidak tahu. Orang politik lagi, malu-maluin banget ya. Pejabat publik, pelayan rakyat katanya, tapi tidak tahu ada yayasan Alzheimer yang sudah 10 tahun. Tidak tahu, tahunya hanya pikun. Kemarin saya belajar lagi soal cerebral apa? Ya palsy ya. Namanya juga keren, saya kira apa gitu ya. Cerebral palsy ya, cerebral palsy. Lalu yang yayasan ini juga gitu. Kasih tahu saya itu gimana loh? Dia tunjukin fotonya. Oh saya tahu, ini cacat otak ini gitu. Tapi saya tidak tahu namanya cerebral palsy. Terus bagaimana susahnya orang miskin mesti nebus obat. Orang miskin mesti gendong anaknya naik Transjakarta yang mesti naik tangga, dan orang di sini juga begitu lihat orang susah belum tentu mau dibantuin. Jadi kan kita juga kurang pikir seperti itu. Nah hanya kita butuh kerjasama bagaimana kita istilahnya mengedukasi, mempromosikan kepada orang lain, mempromosi produk bahwa ada seperti ini kondisinya. Tentu ini butuh biaya, butuh kerjasama kita bersama. Nah saya harap Yayasan Alzheimer Indonesia bisa mengajukan ya semacam minta hibah sosial di kami, ya, supaya kami bisa menghibahkan ke yayasan supaya ini bisa lebih cepat untuk orang tahu. Dan saya juga harap yang 10 tanda-tanda kepikunan tadi dibuat semacam film yang pendek tapi tidak ada suara, hanya tulisan, karena kita bisa pasang ke LED. Nanti ke depan DKI ini kan banyak LED. Kita akan minta mereka pasangkan yang iklan-iklan seperti ini. Supaya kalian tahu kan, itu kan bagus banget begitu keluar, kayak tadi ada cerita orang tua terus keluar, jangan anggap enteng dengan pikun. Orang mungkin pengen, ya mungkin kira-kira beberapa detik, tapi diulang-ulang orang mulai gitu, terus keluar. Untuk lebih lanjut, baca di website ini, kan semua udah punya handphone, smartphone, bisa dengan gampang. Jadi sekali lagi saya terima kasih dikasih tahu tentang Alzheimer ini. Ya yang kita harap jangan kasihan kalau banyak orang tidak tahu. Sekolah pinter-pinter, kaya, punya jabatan baik, dia tidak tahu penyakit ini, sehingga di keluarganya ada masalah. Dan kita juga akan berusaha bersama, terutama mulai dari Jakarta, jangan ada penderita Alzheimer tidak diketahui atau keluarganya tidak tahu. Apalagi dia harus menderita karena memang dari keluarga yang kurang beruntung. Nah tentu kita harus kerjasama. Kami justru pikir malu, saya belum pernah lihat laporan yang mengidap Alzheimer disease ini ada berapa orang di RT mana, tidak ada data di DKI saya kira.
Sama seperti yang data yang cerebral palsy tadi tidak ada data. Nah, kita tentu dengan melaksanakan inasi bijis, sebenarnya istilah kesmik Indonesia, kita bersyukur setelah ada kita membuat BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan setelah ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 nomor 40 itu, kita mulai mengarah untuk memiliki sistem jaminan yang baik. Dengan sistem inasi bijis, nanti kita bisa punya medical record di seluruh Indonesia, terutama rakyat Indonesia. Dan kita akan menyesuaikan terus tarifnya, bagaimana yang tidak efisien harus turun, yang terlalu bawah kita naikkan, sehingga satu hari ke depan kita betul-betul bisa tahu persis kondisi setiap warga kita. Dan tentu kami juga ingin menyediakan banyak taman. Kami mungkin tahun depan, mudah-mudahan akhir tahun sudah akan uji coba, kami akan meluncurkan bus yang lower deck. Tadi kami berpikir orang tua kami mau kasih bus gratis di busway, tapi ternyata busway bukan soal tiketnya. Tiket masih gampang lah untuk gratisnya, dia masih mudah. Tapi busway itu kadang-kadang celahnya bahaya, naik tangganya bahaya. Maka kami akan luncurkan bus tingkat untuk yang mudah di atas, yang lower deck, tapi jalannya di sebelah kiri. Jadi ada beberapa ruas seperti mungkin Kota Tua sampai Blok M, nanti Kuningan, Menteng sampai ke Kuningan, terus Kasablanka, terus mungkin sampai ke Tanah Abang, Abdul Muiz, itu bisa gratis, sampai Istiqlal, ke Pasar Baru juga gratis. Ada 4 rute seperti itu, sehingga orang-orang tua tuh bisa lebih santai masuk ke Monas. Monas pun kami bisa siapkan untuk membuat gedung di bawah taman, sehingga ada tempat pameran bagi orang-orang yang kami berusaha mendapatkan taman yang lebih baik. Karena kita harus akui di DKI banyak orang tinggal di tempat yang miskin. Waktu pagi siang dia tidak bisa tidur karena panas, waktu malam lebih dingin. Tapi yang rumah kecil 8 orang sampai 11 orang, si orang tuanya nggak bisa tidur. Dan selalu dianggap orang tuanya adalah orang yang menyusahkan sebetulnya, tidak bisa produktif. Ini sungguh kasihan. Ketika orang bekerja baik, membesarkan anak cucu, waktu dia tua, apa kalau dia kena Alzheimer, dianggap beban, atau dianggap cepat-cepat lewat saja. Ini betul-betul cerita lewat ini saya alamin betul. Waktu di Belitung jadi bupati, banyak orang tua dikatakan dia pengen cepat mati. Saya kata kenapa? Kan saya bisa tanggung Anda sakit. Dia bilang bukan itu Pak. Masalahnya kan waktu kita mau sosialisasi mungkin hanya butuh 5.000 rupiah ya, 2.000 untuk ngopi, beli kue. Orang tua kan seperti itu, tidak ada uang. Karena bangsa kita ini belum pernah kenal pensiun bagi yang tidak mampu. Maka kita harapkan dengan SDSN ini tahun depan kita bertahap mulai dari Jakarta akan ada pensiun walaupun hanya 10.000, 20.000 untuk orang-orang tua. Kita lagi coba rancang sehingga dia ada harga dirinya. Kalau dia tidak mampu ya bisa belanja, bisa mampus. Nah itu kita harapkan. Saya kira saya sudah lebih dari 5 menit sebetulnya karena pesannya banyak. Biasa pemerintah begitu pesan sponsor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Basuki. Mohon untuk tetap di tempat. Kami akan mengundang Assistant Director Alzheimer Indonesia US Maria untuk memberikan communication kit yang berhubungan dengan informasi lengkap tentang Alzheimer. Inilah dia Executive Director dari Alzheimer Indonesia. Basuki atas kehadirannya untuk berkenan datang. Dan hadirin, Bapak Basuki karena punya banyak aktivitas di hari Sabtu ini tadi. All the words mungkin udah terlaksana di masa lalu dan sebagainya. So bottom line-nya adalah hari ini 21 September 2013 seluruh dunia 80 negara yang merupakan member dari Alzheimer's International memperingati World Alzheimer's Day. Ada 80 negara lain yang menggunakan baju ungu di hari ini. Kebetulan Indonesia kali ini mencoba membuat kampanye Alzheimer's dengan tema The Journey of Caring, it's a global theme. Dan kenapa saya bergabung dengan Alzheimer's Indonesia adalah because because of my own personal life, personal story. Next slide. It's because of my mom and dad. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang. I think that's why we're all here. Because of love. My mom and dad married in August 1958.
and they stick to that commitment. Tapi saya tidak tahu 20 tahun sebelum tahun 2009 ibu saya terdiagnosa Alzheimer, vascular dementia lebih tepatnya, kalau ibu saya sudah menunjukkan gejala-gejala yang terlihat di luar study banner. So I decided to flew. Saya nggak tahan karena ibu saya itu selalu menunjukkan seluruh gejala itu. Saya merasa, udah deh, my parents get a divorce aja. Pusing liatnya, I can't stand them. They fight all the time over silly things, bukan hal yang major. Misalnya nggak boleh ke dapurnya mama karena mesti pakai alatnya tertentu harus kayak gini. Atau ada pembantu, pernah punya pembantu nyetrika baju, dianggap udah oke, dikasih ke papa. Terus kata papa oke, kata mama belum beres ini. And then my dad bilang nggak apa-apa, langsung dipecat pembantunya. Oh, lebih berpihak kamu membantu ya daripada saya. Saya memang orang kecil, kalian semua berpendidikan dan sebagainya. I didn't know that's one of the signs of this. Sampai saya keluar negeri, saya tinggal 10 tahun di Amerika, saya kerja di Washington DC, saya kerja di New York, dan saya lihat September 11 collapse. 10 tahun saya lebih kenal Amerika daripada Indonesia. Jadi tahun 2002 saya mutusin pulang ke Indonesia, nggak tahan lagi karena di rumah itu over silly things. Ayah saya itu bankir, Bang Eksim dulu. Dia sangat he's a head guy, orang kepala. Ibu saya is a heart person. Sepertinya saya lebih menurunkan genetik ibu saya. Jadi apa-apa dibawa galau, dibawa sedih. Jadi poor me attitude, orang paling malang sedunia. Rasanya dibentak orang, kata ibu saya, rasanya dibentak terus sama sang suami dan sebagainya. Padahal it's because my dad is just a very square, simple guy. So it's about compromising, it's about understanding. And instead of saya tahan tinggal di Indonesia, saya pilih keluar. Saya nggak mau depresi, saya nggak mau sakit dan sebagainya. Dan my dad deal with the commitment. Dia deal with ibu saya marah-marah. Kalau udah marah-marah kabur ke Cimahi bisa sampai seminggu, nggak ada kabar dan sebagainya. Dan all these things. So this is the reason why saya merasa if I could share to people, kalau tanda-tandanya bisa kita deteksi dari sekarang, the more people know it, the better. I think we could make the world a better place. Tentunya, dan itu yang saya rasa komitmen dari ayah saya sekarang. Ibu saya sejak terdiagnosa Alzheimer, ayah saya lah caregivernya, ada dukungan juga yang membantu di rumah. Tapi my dad deal with her, mandiin, ikat gigi dan sebagainya. I feel good about that. Jadi saya pulang, oh ya saya lagi ambil S3 di Australia. Dan saya merasa saya kerja sebagai konsultan komunikasi kesehatan buat World Bank, buat UNICEF. Tapi buat ibu saya sendiri, sakit Alzheimer, vascular dementia, saya tidak melakukan apapun. So I feel begitu ayah saya telepon tahun lalu, pilih mana? Meneruskan 100.000 kata tesisnya atau kehilangan moment of caring of your parents. Your mom is on the last stage of Alzheimer. So I thought, okay, this time I deal with it. Saya takut merasakan ada kemarahan lagi dan sebagainya. Begitu sampai Jakarta tahun lalu, I feel home. Karena ayah ibu saya udah functioning as a couple. My mom tidak punya negative thinking lagi terhadap my dad. And my dad dengan senang hati melakukan kewajibannya sebagai suami selama 55 tahun pernikahannya. So that's the essence of life. Saya tahun lalu genap 40 tahun. Now I understand life begins at 40 makes perfect sense for me. Saya mau mengaktifasikan semua teman, keluarga untuk meningkatkan their highest potential. That's why kita melakukan the journey of caring ini dengan teman-teman saya dari SMA, dan teman-teman dari radio dan sebagainya. SMA 390, thank you for your support. To activate your highest potential. Dan saya merasa kalau tidak bersama-sama kita nggak akan bisa mencapai satu hasil yang memuaskan. Salah satunya adalah we can do something. Berapapun, apapun, whatever your highest potential is, tidak hanya dalam bentuk dana, uang, atau dalam bentuk keahlian. Bracelet ini, alhamdulillah saya didukung oleh sahabat saya Dian Purba dan Sandy Tema dengan pistosnya.
rancangan khususnya ini adalah salah satu wujud tools untuk berdonasi, berkontribusi kegiatan Alzheimer. Dengan sumbangan ini dari Bapak Ibu sudah mendukung tadi yang Pak Ahok bilang, mencoba meningkatkan kepedulian masyarakat, terutama yang tujuannya adalah Jakarta, Jogja, dan Bandung untuk sementara. So every dime counts from you to help untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang Alzheimer demensia. Last but not least, I really would like to thank semua yang terlibat di sini, terutama para performers, Andi Rianto, Zahra, Aninka Tamsi, Harvey Maleholo, Farman Purnama, siapa lagi yang belum saya sebutin? All these people, basically I just want to touch your nucleus and activate your highest potential on this. So mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lewat Journey of Caring ini berkontribusi terhadap isu global yang merupakan sesuatu yang agak ancaman dan tantangan ke depannya. Thank you so much for your support dan I hope you'll enjoy this performance. Thank you. Disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination. And in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org. Jadi betul, memang segala sesuatu yang datang dari orang-orang terdekat kita bisa memberikan efek yang double, bahkan triple. Satu lagi, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dani Dahlan. Selamat sore Mbak. Mbak Dani, Ibu juga menderita Alzheimer. Saya kalau tidak datang dari Yayasan Alzheimer, dari DIY, saya malah nggak tahu. Pak Suharya. Saya juga mungkin orang yang menganggap ini pikun sesuatu yang hal yang biasa kan. Makanya sama seperti kayak
diabetes di Indonesia itu mengerikan. Jadi 48% orang penderita diabetes tidak sadar dia diabetes. Jadi kalau kita bicara penyakit, yang paling penting itu orang harus sadar dia ada penyakit ini. Apalagi bagi keluarganya kan, keluarga harus sadar betul. Ini bukan pikun, bukan yang ngekiin gitu. Kalau kan kita bisa ngekiin kan, suami istri ini bisa ada laporan sampai bunuh-bunuhan orang. Kalau halusinasinya aneh kan bahaya. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan supaya orang ngerti. Karena yang dibutuhkan dalam penyakit ini kan adalah care. Justru yang paling masalah di kita kan adalah bukan soal tidak tahu, itu tidak punya kepedulian untuk tahu. Ya kita bisa bayangin kalau kasus Alzheimer udah tidak tahu, gimana harapin orang peduli gitu loh. Dengan orang yang tahu aja kadang-kadang tidak peduli. Nah ini mesti kita rangkai supaya orang tahu tentang penyakit ini, baru kita orang bisa ada kepedulian. Dan itu Pemprov itu akan membantu dalam hal ini kerjasama. Kita bersyukur ada kawan-kawan relawan yang punya hati karena mengalami ya seperti itu.